Oke semuanya, balik lagi di Imagine Dev Talks. Kali ini kita mau ngomongin tentang dunia manufaktur. Dan di sebelah saya ini udah ada Padi, salah satu teman kita yang sebenarnya jarang banget tampil di depan kamera kayak sekarang apa ya? Iya. Jarang banget. Dan kali ini dengan sedikit pemaksaan akhirnya Padi mau tampil di depan kamera. Oke, selamat siang Padi. Selamat siang. Ya. Jadi kali ini kita mau ngomongin pekerjaan Padi di Imagine. Kira-kira Padi ini di Imagine ngapain aja sih Pak? Oke, pertama ya yang belum kenal saya mungkin ya sebagian, karena saya tuh sebetulnya saya lebih di lapangan ya. Jadi saya sering ketemu rekan-rekan dari pengguna aplikasi kita, yaitu aplikasi Simatron. Ya saya sering ketemu rekan-rekan di sana gitu di lapangan gitu. Terus ya untuk tadi pertanyaan dari Pak Arif sendiri itu, saya lebih sebagai kalau dibilang technical supportnya dari Simatron, terutama untuk bagian CAD-nya atau bagian computer aided design-nya itu. Tapi kita di Simatron nggak sebatas hanya CAD, kita juga mengetahui seluk-beluk NC. Begitu juga dengan rekan saya Pak Hari, nanti mungkin akan di interview juga, beliau juga NC juga, CAD juga gitu. Tapi untuk pembagian lebih terspesifikasinya itu saya lebih ke arah ke desainnya. Tapi untuk NC-nya tetap saya juga ikut untuk support seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama udah. Iya. Oke. Mengenai Simatron tadi NC, terus desain 3D itu bisa ceritain sedikit nggak Pak, pengalamannya seperti apa? Kalau untuk ya paling yang Simatron tadi ada ya, computer aided design itu kan itu adalah aplikasi dari komputer untuk membuat desain atau perancangan. Nah, dalam hal ini untuk Simatron ya lebih spesifik ke desain produk, bisa terus desain mold, mau plastik ataupun materialnya aluminium, atau misalkan zinc juga bisa. Dan lagi ada untuk die design. Nah itu terus kemudian NC. Nah itu semua berkaitan dalam hal dunia kerja di pabrik. Itu biasanya yang tadi saya sebutkan itu berkaitan pada saat kita desain gambar, terus gambar itu keluarlah ukuran dan sebagainya. Setelah gambar itu baru dilanjutkan dengan proses, entah itu mau dibuatkan mold atau mau dibuatkan die. Mold juga kan banyak, ada kategorinya banyak, ada. Tapi yang lebih tren itu kan mold itu kan plastik ya, injection. Itu seperti itu sih. Kalau mold itu kan kalau bahasa kitanya itu kan cetakan gitu kan. Cetakan itu kan material aslinya bisa berbagai macam material yang ada seperti itu. Itu sih untuk secara garis besarnya ya, enggak spesifik. Itu seperti itu. Wah, menarik juga ya Pak ya. Ternyata cukup rumit, cuman terdengar sangat menarik juga. Nah, terkait pengalaman Pak Adi tadi, untuk proyeknya itu boleh diceritain sedikit nggak Pak? Pernah kerja proyek apa aja mungkin? Terus kemarin aku dengar juga Bapak pernah melakukan scanning 3 dimensi. Ya, kita dengan tim Imagine itu kan yang saya pegang dengan rekan-rekan Pak Hari itu kan. Nah itu kita juga ada namanya aplikasi Geomagic ya. Kalau misalkan di
untuk di Indonesia ya channel saya untuk tutorial tutorial Geomagic juga ada ya. Silakan search Adi Kusuma itu Geomagic Design X itu ada. Silakan juga boleh subscribe juga boleh. Iya, nanti ada ya, ada di mana di bawah sini. Di sini Mas. Oke. Nah, itu juga saya sering mengupload untuk tutorial dan kita juga sering mengerjakan scan dengan rekan-rekan yang bergerak di bidang reverse engineer tentunya. Kalau misalkan saya lagi overload, kita ada rekan-rekan yang lain dengan Pak Hari dan sebagainya yang membantu untuk proses reverse tersebut. Jadi kita pernah reverse part. Ya, kalau misalkan kita pernah request juga untuk produk dan produk itu kita modifikasi yang lebih bagus lagi sehingga bisa di renewal. Jadi di renewal sampai baru lagi seperti itu sih. Jadi selain yang tadi saya sebutkan simatron juga kita juga Geomagic ya untuk tutorial untuk ininya seperti itu Pak. Oke. Semakin kesini semakin menarik tapi makin rumit juga ya. Mungkin ada yang lain boleh dengerin aja dulu tonton sampai habis. Lanjut untuk yang tadi Bapak bilang itu kan ternyata melakukannya nggak sendirian apa ya, harus ada tim, ada yang nge-backup, membantu, ada Pak Hari juga yang lainnya apa ya. Nah, khusus untuk technical support di Simatron itu kesannya gimana sih Pak? Kalau kesan ya kita lebih biasanya kan saya dulu memiliki pengalaman kan hanya sebatas sebagai user ya, kerja gambar, bikin program, transfer ke mesin, desain gambar, terus di print out, terus lakukan distribusi ke lapangan itu kan. Mas sekarang kita mengarahkan user untuk mengerti apa yang kita punya gitu. Bedanya seperti itu. Kalau dulu kita yang dapat dari trainer itu kan kalau misalkan mengaplikasikannya ya gimana kita gitu caranya seperti itu sih. Kita yang mengarahkan. Lebih kalau sekarang ya kita mengarahkan cara pembuatan yang sesuai dengan ada software aplikasi yang sesuai dengan yang kita punya, tools yang maksudnya. Beda seperti itu. Oke, menarik, semakin menarik ya. Tapi Pak, kalau untuk bagian technical support, apalagi Bapak di lapangan gitu, sering dikomplain sama klien nggak? Ya, bahasanya bukan komplain ya, karena kita kan ya, kalau komplain itu ya ada beberapa kadang-kadang kita membuat sesuatu itu kadang berbagai macam langkah kita. Kalau misalnya kita mau jalan nih, kita mendahulukan kaki kanan, kaki kiri, itu kan sesuai dengan habit masing-masing orang. Atau misalkan kita turun tangga, lebih nyamannya itu kaki kanan atau kaki kiri. Nah itu kita samakan dulu dengan mereka gitu. Nah pada saat sudah sama, baru tahap selanjutnya adalah penggunaan karakter-karakter dari tools-tools yang ada pada aplikasi yang kita punya seperti itu. Karena terus terang ya, dulu saya aplikasi yang saya pegang, yang saya pernah lakukan itu bukan hanya Simatron ya. Lama juga saya di brand yang lain ya. Di brand yang lain yang mungkin ada sebagian rekan-rekan di luar sana yang tahu saya yang pernah menggunakan brand yang lain juga saya pernah. Dan itu ada karakteristiknya masing-masing untuk software, aplikasi desain, aplikasi NC itu. Jadi ya itu tergantung karakteristik softwarenya, terus tes dari usernya seperti itu. Nah kita sering dikomunikasikan dari pihak user itu
yaitu jadi tools dan cara. Berarti emang harus Tools dan dipastiin cara. dari awalnya Pak ya? Iya, Pasti tools dari dan awal, cara. ya, Iya. dari awal harus benar-benar matang. Ya, Nanti meminimalisir komplain-komplain itu gitu Pak ya? iya. Yang tadi saya katakan bahasanya bukan ya. Iya, apa namanya? Sharing lah ya. Iya. Rekan-rekan di sana itu lebih ke arah apa ya? Kalau kita misalkan ini Iya. kita kumpul terus sharing, discuss gitu ya. Oke. Caranya gimana? Saya punya case seperti ini. Nah itu seperti apa gitu. Nah seperti itu. Nah, misalkan Iya. ada kendala nih. Oh ini ada kendala seperti ini. Nah di kita pastinya kita support kendala itu, kita minimalisir sampai misalkan problem solvingnya sampai benar-benar close. Seperti itu. Jadi sampai transaksi. karena software kita itu kan sudah lama di bidang itu, di bidang mold, NC dan die itu kan udah. Jadi tinggal aplikasian aja yang terbiasa. Contoh kecil saya, kalau misalkan saya boleh bicara di forum ini, aplikasi yang Pak Arif dengan rekan-rekan Pak Ilmu ya kan yang membuat atau Mbak Devia. Nah itu kan perlu sosialisasi dan cara penggunaan yang lebih ya seperti itu. Nah usernya itu ya kadang-kadang kita susah untuk harus adaptasi dulu. Betul. Harus adaptasi, harus sejalan dengan menggunakan, sejalan dengan benar. Bisa dikatakan learning by doing lah ya. Iya. Itu. Biar Jadi, paham juga ya. Ya, paham. Nah, setelah itu baru kalau sudah terbiasa sudah enak. Seperti itu. Dan itu juga berlaku di saya di dunia kerja seperti itu. Dan biasanya kalau misalkan aplikasi udah itu sudah membuat sesuatu ya akan lebih mudah gitu. Ya oke, dari tadi kita udah ngomongin tentang CAD, terus NC, terus pokoknya dunia manufaktur, itu ada simatron juga. Itu bisa jelasin sedikit nggak sih Pak? Sebenarnya mold terus NC itu mereka tuh apa, terus mungkin perbedaannya bisa jelasin Pak? Ya, di produk kita ya, simatron itu ada beberapa tools itu yaitu untuk alat untuk membuat sesuatu. Nah, pertama yang tadi Pak Arif tanya itu NC. Nah, NC itu di dalamnya itu ada toolsnya dari mulai pembuatan program untuk mesin CNC dari mulai 3 aksis, 2,5 aksis, 3 aksis sampai 5 aksis. Oh, sampai 5 aksis. Ya, seperti itu. Terus untuk yang CAD itu ada CAD itu ada untuk mold design, untuk die design. Nah, untuk mold design itu sendiri itu adalah tools atau alat dari simatron untuk membuat molding seperti itu. Jadi mulai awal sampai proses menginformasikan gambar kerja. Sama halnya juga dengan die design toolsnya sama seperti mold, cuman bedanya adalah kalau mold design itu cetakan yang akhirnya itu outputnya itu berupa materialnya plastik. Tapi kalau untuk die itu material outputnya adalah sheet metal ya, atau lembaran bahannya beda ya? Lembaran, ya. Nah itu adalah perbedaan dari simatron. Itu semua yang itu bisa dimiliki dari customer kita. Makanya kalau misalkan ingin beberapa modul dengan yang berbeda itu juga bisa. Oh iya, satu lagi Pak, ada yang lewat nih. Tentang tadi Bapak bilang tentang ada reverse engineering itu maksudnya apa tuh Pak? Nah kalau reverse engineering sendiri itu adalah biasanya dari prosesnya dari pengambilan data STL ya, pengambilan data dari hasil scan. Nah dari hasil scan itu kita olah menggunakan software reverse engineering itu sehingga outputnya menjadi
3D solid seperti IG untuk proses selanjutnya seperti extension yang biasa itu di Parasolid atau misalkan STP dan sebagainya. STP bisa Pak? Iya, step STP. Nah itu yang ada di Simatron fiturnya. Tapi untuk reverse engineering sendiri di Simatron juga ada beberapa fitur untuk proses editing mesh. Mesh itu file dari hasil scan. Itu ada dan bisa dilakukan di Simatron beberapa tahap. Tapi kalau untuk lebih spesifik penggunaan toolsnya dan lebih tingkat kompleksitas part yang akan kita buat itu tinggi. Nah itu saya lebih cenderung menggunakan Geomagic X. Geomagic. Itu. Oke. Berarti untuk reverse engineering itu dia lebih ke ngolah datanya yang mentah itu dari scanning, nanti lanjut dia bisa diolah sama Geomagic, Simatron, kayak gitu Pak. Ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau dari reverse engineering itu adalah pertama langkahnya itu pengambilan data menggunakan scanner, 3D scanner. Terus setelah 3D scanner keluarlah data itu diolah dengan tools software yang ada di Geomagic Design X. Kemudian output dari software itu berupa 3D solid yang tadi saya sebutkan. Extensionnya bermacam-macam tergantung permintaan dari customer. Karena seperti itu. Nah itu buat aplikasi bisa dibuat menjadi molding, bisa dibuat juga menjadi dies. Nanti outputnya menjadi part. Menjadi part tentunya kalau untuk mold plastik, kalau untuk die itu sheet metal. Oke. Wah menarik banget sih ini. Oke. Terakhir Pak, kita lanjut ke kesan dan pesan Pak Adi berada di tim Imagine. Kayak gimana Pak? Kesannya mungkin ada curhat juga nggak apa-apa sih ya enggak. Kesannya gini. Kalau kesan saya di Imagine itu apa ya? Ya karena saya kan jarang juga berinteraksi di sini. Iya, Bapak di lapangan terus ya. Lebih banyak di lapangan sana. Jadi ya kadang-kadang kita ketemu. Jadi ya seperti ini aja mengalir aja gitu seperti. Iya sih. Ya jadi kesannya ya gitu deh. Kalau misalkan ini lewat ya nyapa. Jadi jarang berinteraksi setiap itu. Paling ya saya juga memang jarang sih berkomunikasi secara ini. Paling kita kalau komunikasi lebih intens kan meeting gitu ya. Iya betul. Nah paling itu sih. Jadi berkesannya kesannya mengalir aja gitu ya. Natural gitu. Seperti itu sih kalau saya. Dan dari dari saya pribadi ya. Sama teman-teman ini ya kita kadang-kadang disebutkan dengan pembicaraan yang memang di luar pekerjaan atau yang lain supaya lebih akrab lagi dan lebih teamworknya lebih dapat gitu kan. Sehingga kalau teamwork udah dapat di pekerjaan serumit apapun akan mudah dilakukan. Kalau seperti itu sih dari saya kesan. Dan pesannya pun nggak jauh dari tadi yang saya sebutkan ya. Kita kalau dari istirahat kita lebih di luar jam kerja mau pulang atau misalnya baru pagi itu kita obrolan di luar pekerjaan akan lebih refresh lagi supaya lebih sering ngobrol curhat lah tapi jangan seringan kayak seperti itu. Jangan bocorin Pak. Sehingga nanti akan menumbuh semangat dan teamwork kita akan lebih solid sehingga yang tadi saya sebutkan di awal juga, sehingga pekerjaan seberat apapun pasti akan kita bisa selesaikan gitu. Setuju. Oke, sepertinya untuk hari ini sampai situ dulu aja Pak ya. Udah lumayan lama juga. Berapa?
15 menitan kali ya, Iya, atau udah lebih 30 menit ya? 30 menit. Oke, baik. Buat yang lain, semoga bisa mendapatkan sesuatu dari obrolan kita ini. Dan khususnya buat kita juga, jadi kita lebih banyak tahu, lebih sharing lagi, lebih dekat juga gitu Pak ya. Jadi ya itu dulu untuk ya sampai di situ dulu. Oh iya Pak, Bapak tadi ngomongin channel Bapak sendiri, boleh diulang lagi juga? Iya. Nama saya Adi Kusuma. Searching aja Adi Kusuma. Ya, Nanti akan Adi Kusuma. Iya, Adi Kusuma. Adi Kusuma nanti akan muncul. Ya, nanti di sini. Ada di sini di ini. Nah itu silakan kalau perlu, karena gini terus terang kalau saya buat video, konten video itu kadang-kadang ya itulah, kadang mumet. Kalau misalkan katakan sebetulnya kan ya memang harus sih dari manajemen kita ya upload video, cuman kalau ya Pak, subscribe-nya ada tuntutan ya Pak? Ya subscribe-nya itu nggak nambah-nambah. Mudah-mudahan dengan ini minta di subscribe nih guys. dengan apa namanya di sini ada saya apa namanya ini imagine ya bisa nambah ya Pak ya? Bisa ada ya subscribe-nya nambah sehingga saya semangat untuk nge-upload konten-konten yang lebih canggih lagi gitu, lebih bagus lagi lah. Nah, dan jangan lupa saran dan kritiknya buat channel saya. Kalau misalkan ini langsung aja di komen di setiap video yang saya upload, sehingga saya buat improvement di diri saya sendiri untuk next video seperti itu sih Pak. Ya, oke. Baiklah, jangan lupa di subscribe ya di sini. Subscribe, boleh langsung like, komen. Biar tadi Pak Adi juga bisa mencoba memberikan konten yang lebih baik lagi kayak gitu sih. Oke, terima kasih banyak Pak Adi. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Iya, Pak. Oke. Kita ketemu lagi di obrolan berikutnya. Dan Imagine Dev Talks. Udah.